saya Sernida Maladevi. Kali ini saya bersama Muhammad Iksan akan mengulas tentang kebijakan berbasis bukti dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Ray Patience yang berjudul Evidence-Based Policy: A Realist Perspective. Buku ini banyak bercerita tentang kebijakan berbasis bukti. Penulis menggambarkan kebijakan berbasis bukti dengan banyak analogi. Nah, di bab 1 ini kita akan diantar oleh penulis untuk memahami bagaimana bukti berbicara dengan kekuatan, apa yang akan kita dapatkan jika kita menghilangkan penelitian dengan geopolitik, di mana letak tanah antara Menara Gading dan koridor kekuasaan. Harapan apa yang ada untuk pernyataan prinsip antara mengetahui dan melakukan? Jawaban atas semua pertanyaan ini telah menyatu dalam gagasan besar milenium baru yang disebut kebijakan berbasis bukti. Kebijakan berbasis bukti sangat mirip dengan hubungan percintaan, di mana akan muncul harapan abadi dan harapan itu seringkali melebihi ekspektasi semestinya, dan juga ketidakpastian masa depan saat kita menunggu apakah hubungan ini akan berkembang atau berakhir sebagai kehilangan. Nah, saya menilai penulis sangat apik menganalogikan tentang kebijakan berbasis bukti ini. Mengutip dari Kantor Kabinet Inggris 1999 dalam bab 2 paragraf 6, pemerintah mengharapkan lebih banyak pembuat kebijakan, lebih banyak ide baru, lebih banyak kemauan untuk mempertanyakan cara-cara yang diwariskan dalam melakukan sesuatu, penggunaan bukti dan penelitian yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan, dan fokus yang lebih baik pada kebijakan yang akan memberikan tujuan jangka panjang. Dan poin yang harus dipahami dalam memahami kebangkitan kebijakan berbasis bukti adalah bahwa kebijakan ini didasarkan pada kemitraan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para akademisi, masyarakat, atau pihak swasta. Kemudian kebijakan berbasis bukti, penulis mengantar kita untuk menganalogikan pelari dan pengendara. Nah, hal ini unik menurut saya. Di sini tujuan dari bagian ini adalah untuk mengisolasi spesimen yang dipilih dari 6 pendekatan lain yang kadang-kadang ditetapkan sebagai kebijakan berbasis bukti. Jadi di sini penulis ingin memperkenalkan kita 6 buah pendekatan menurut pendapat penulis. Nah, yang pertama adalah pendekatan pemosisian. Jadi kebijakan berbasis bukti saat ini tanpa dilakukan lagi telah mempercepat pertukaran antara ruang bersama yang digunakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dengan koridor kekuasaan oleh pemerintah, tetapi kita tidak boleh mengacaukan posisi keduanya dengan proses dan menuntut kita untuk memobilitas pekerjaan sebagai karakteristik yang menentukan. Jadi di sini ada ruang bersama antara pemerintah, kemudian masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan kedua adalah pendekatan portal. Lain dan sama sekali berbeda, masuk ke dunia kebijakan berbasis bukti adalah melalui gerbang digital manajemen pengetahuan atau knowledge management, yang merupakan portal atau gerbang dari semua perusahaan modern, swasta atau pabrik, yang bergantung pada pengetahuan sebagai sumber daya utama. Sumber informasi berlipat ganda secara eksponensial, dan memanfaatkannya membutuhkan seperangkat e-tools yang benar-benar baru, dari sistem pencarian dan pengambilan dokumen otomatis hingga perangkat lunak manajemen konten. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, knowledge management adalah portal bersama. Pendekatan ketiga adalah jejak pendapat. Kebijakan berbasis bukti didahului oleh mekanisme yang sama sekali lebih biasa untuk menghubungkan tindakan politik dan kebijaksanaan sosial seperti jejak pendapat. Jadi di sini ada survei kepada masyarakat yang mempertanyakan langsung kepada masyarakat melalui jejak pendapat yang bisa dijadikan metode penelitian sementara. Pendekatan keempat adalah kemitraan. Kemitraan dalam pendekatan berbasis bukti bertujuan dasar memadukan antara penelitian dan praktik, tetapi melakukannya dengan cara yang agak berbeda. Peneliti, praktisi bekerja dengan pengetahuan teknis mereka terhadap apa yang diteliti. Semua temuan secara otomatis didasarkan pada bentuk praktik yang disepakati bersama. Hal ini yang kemudian dibuktikan secara ilmiah, lalu diserahkan sebagai bukti ke
pembuat kebijakan, dalam hal ini kepada pemerintah. Pendekatan selanjutnya adalah keberpihakan. Idenya adalah penelitian kebijakan harus mengakui kearifan khusus milik mereka yang tertindas oleh sistem yang berlaku. Pada umumnya, ini mewakilkan kepentingan dari mereka yang termarginalkan. Kesulitan dengan pendekatan ini adalah bahwa setiap kebijakan dan setiap intervensi menciptakan ketidaksepakatan, perselisihan dan persaingan di antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berkumpul di sekitarnya. Dan diharapkan bukti yang menjadi dasar dibuatnya sebuah kebijakan bisa berpihak pada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendekatan terakhir adalah ahli hukum. Saya di awalnya juga agak-agak kurang percaya bagaimana bisa kebijakan berbasis bukti didekati oleh pendekatan ahli hukum. Ternyata di sini Faison menjelaskan tentang tugas ahli hukum adalah mengumpulkan informasi yang bermanfaat, data yang simpatik, argumen tambahan, dan mengambil model presentasi untuk mendukung garis kebijakan yang disukai secara politik dan telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian semacam itu berjalan langsung dari ideologi ke rekomendasi kebijakan melalui pengambilan bukti yang cermat. Pada kenyataannya, itu adalah bukti berbasis kebijakan. Kita akan lebih memahami tentang tinjauan sistematis yang merupakan alasan dan tantangan. Nah, kegagalan penelitian sebagai hasil evaluasi untuk memasukkan secara signifikan dan berhasil ke dalam proses kebijakan dapat dijelaskan melalui poin yang sangat jelas tentang waktu penelitian dan terbitnya kebijakan, yaitu bahwa untuk menginformasikan kebijakan, penelitian harus dilakukan sebelum kebijakan. Itu hal yang ideal menurut saya. Harapannya adalah bahwa pembuat kebijakan di ambang keputusan akan memanggil peninjau untuk melihat dari dekat bukti sebelum lompatan ke dalam kebijakan dan praktik. Tinjauan sistematis sebagai solusi. Tujuannya adalah untuk menangkap dan menyatukan massa yang berkembang dari aktivitas penelitian utama. Di bawah prinsip sederhana bahwa 2 dan lebih kepala lebih baik daripada 1. Tinjauan sistematis dimaksudkan untuk bertindak sebagai saluran dari bukti ke kebijakan. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan selanjutnya adalah masyarakat yang mensintesis. Harapan untuk tinjauan sistematis terukir dalam proposisi sederhana ini yang menyebabkan munculnya keunggulan metodologis. Tinjauan sistematis tidak melibatkan pertempuran dengan penjaga gerbang, tidak ada penyesuaian dengan pemangku kepentingan, tidak ada kelompok kontrol yang menganggur, tidak ada pengamatan subjek, tidak ada tindak lanjut jangka panjang, dan tidak ada program untuk dijalankan dan dipelihara, karenanya ini sangat murah. Ideologi selanjutnya tentang tinjauan sistematis, penulis menyimbolkannya dengan kereta dan kuda. Yang paling masuk akal dari banyak klaim untuk tinjauan sistematis adalah bahwa ia mendapatkan gerobak bukti. Jadi dalam kereta itu ada gerobak bukti sebelum kuda kebijakan. Melakukan sintesis adalah pengumpulan data dan dengan waktu yang tepat ini dapat menjadi pengumpulan bukti sebelum keputusan kebijakan baru dibuat. Lebih lagi, gagasan tinjauan sistematis yang memberikan umpan balik yang menyegarkan dari temuan mulai menjauh dari ambisi sederhana, menemukan obat mujarab yang membingungkan kebijakan berbasis bukti gelombang pertama. Intervensi kebijakan selalu merupakan perubahan kebijakan, ditambah dengan bin balance yang sudah syarat dengan ketentuan yang ada. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah untuk mengidentifikasi titik sayatan yang bersih untuk menyuntikkan bukti. Tinjauan sistematis adalah pikiran yang hebat berpikir. Mutiara kebijaksanaan lain tentang tinjauan sistematis adalah gagasan bahwa banyak kepala lebih baik daripada satu kepala, dan bahwa daripada mengandalkan evaluasi tunggal, lebih baik menggambar gambaran kumulatif berdasarkan temuan dari banyak penelitian semacam itu. Model dasar meta-analitik tinjauan sistematis menggunakan metode aritmatika untuk mengumpulkan bukti hasil. Namun, segera setelah seseorang memperluas cakupan studi utama di luar penilaian dampak, maka model aditif tidak masuk akal sama sekali.
Tidak ada yang secara serius menyarankan bahwa kita menambahkan bukti kuantitatif ke kualitatif dan bahwa sintesis adalah apa yang muncul setelah tanda sama dengan. Bagian akhir dari bab 1 ini kita bisa menyimpulkan yang pertama bahwa kebijakan berbasis bukti berdasarkan bukti melalui penelitian ilmiah oleh para akademisi atau lembaga penelitian sebagai simbol keahlian dan independensi yang diperlukan untuk menghasilkan komoditas yang begitu berharga. Bukti juga bisa menjadi barang dagangan yang bisa dijadikan mata pencaharian sebuah lembaga penelitian yang bergantung pada kapasitas mereka untuk menyusun bukti dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan, dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, kontrak dalam kemitraan antara pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, dan pembuat penelitian, dalam hal ini akademisi atau lembaga penelitian, dipandang sebagai hubungan yang bersifat sekular secara finansial. Dengan satu pihak, pemerintah menyediakan dana atau anggarannya bagi pihak lain untuk menyediakan basis bukti, walaupun terkadang banyak departemen pemerintah pusat dan daerah yang sudah memiliki divisi analisis ataupun unit penelitian dan intelijen sendiri, namun masih dipandang belum bisa terlepas dari keberpihakan. Yang ketiga, peningkatan peran sektor swasta dalam industri bukti juga harus diperhatikan, baik sebagai penerima maupun penyedia informasi. Namun terkadang melalui hasil pengamatan ternyata fungsi baru auditor pihak swasta ini disinyalir bisa menjadi penyebab pecahnya skandal perusahaan tentang peran tradisional mereka sebagai regulator independen dengan kepentingan perusahaan kepada pemerintah. Yang keempat, perlu diantisipasi pergerakan bukti bisa dieksploitasi secara sinis untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan daripada menyempurnakan pelaksanaan kekuasaan. Nah, demikian ulasan singkat kami tentang bab 1 dari buku Right Passion. Semoga lebih memperkuat pemahaman kita tentang kebijakan berbasis bukti. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam ulasan selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap tersenyum.